dosa mulut, nyeritain orang lain, riba, fitnah, adu domba, maka orang yang wudunya benar tidak akan melakukan itu. Kalau ada orang Islam yang dia berwudu kalau sholat tapi masih jelek-jelekin orang, kerjaannya fitnah orang, ngadu domba orang, bikin orang ribut, kenapa? Wudunya nggak benar. Rasulullah janjikan kepada orang-orang yang sering hadir ke majlis taklim, termasuk majlis taklimnya Nurul Fikri, adalah wa dzakarahumullahu fiman indah, dan mereka yang hadir di majlis taklim Nurul Fikri ini disebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Amin. Ustaz Mulyadi disebut oleh Allah di depan para malaikat. Pak Sugeng disebut. Semua yang hadir ke sini, yang datang dengan niat ikhlas, akan disebut oleh Allah, dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikatnya. Coba kita dibanggakan depan PRT aja senang nama kita disebut. Di depan malaikat, Pak, Allah yang nyebut, yang memberikan kehidupan pada kita, memberikan rizki kepada kita, nama kita disebut oleh Allah di hadapan malaikat karena hadir ke tempat ini. Siapa yang gak tertarik? Maka tidak ada satupun dari sahabat yang ketika mereka dalam keadaan waktu longgar, mereka meninggalkan taklim, gak ada. Mereka akan bersusah payah sekalipun merangkak datang ke majlis taklim. Tapi batinnya, kata Rasulullah SAW, siapa yang berwudu, man tawaddu'a, siapa yang berwudu fa ahsanal wudu, kemudian dia memperbaiki wudunya, kharajat hatayahu, maka akan keluar dosa-dosa min jasadihi, dari jasadnya. Ketika Pak Galih basuh tangan, keluar dosa-dosa yang diperlakukan oleh tangannya. Ketika Pak Galih membasuh mulut, keluar kotoran-kotoran dosa-dosa yang diperbuat oleh mulutnya. Demikian juga kaki dan tangannya. Jadi bersih jasad kita, bersih dosa kita, dalamnya dibersihkan oleh Allah. Ya, hatta takhruju min tahti asfarih, kata Nabi, sampai dosa-dosanya itu keluar, Pak, dari ujung kukunya, Pak. Maka kalau orang yang berwudu, kata Nabi, fa'ahsanal wudu, kemudian dia memperbaiki wudunya dengan sebaik-baiknya, Pak, berwudu, maka tidak ada lagi nih teman-teman yang hadir di majlis taklim ini membicarakan keburukan orang lain, karena mulutnya sudah disucikan oleh Allah, dosanya sudah digugurkan oleh Allah. Dosa mulut, nyeritain orang lain, riba, fitnah, adu domba, maka orang yang wudunya benar tidak akan melakukan itu. Kalau ada orang Islam yang dia berwudu kalau sholat tapi masih jelek-jelekin orang, kerjaannya fitnah orang, ngadu domba orang, bikin orang ribut, kenapa? Wudunya nggak benar, Pak sekalian. Karena Nabi ajarkan siapa yang wudu bersih secara zahir, bersih secara batin. Jelas, Pak? Jelas nggak? Maka supaya fa'ahsanal wudu, supaya wudunya itu baik, kita belajar, Pak Gali. Karena syarat sahnya sholat salah satunya adalah wudu. Jangan merasa bangga Bapak datang ke masjid sholat beribu-ribu rakaat, itu belum tentu diterima. Maka cek dulu wudu kita sudah benar. Imam Hanafi melafadzkan niat itu tidak disyariatkan. Kok ada dua pendapat, Pak Ustadz? Maka di sini kita harus dewasa di dalam menyikapi. Ada orang yang tidak pakai niat dan ada orang yang melafadzkan niat. Kalau ngerti nggak akan saling mengejek. Biarin yang pakai usoli, yang enggak. Kenapa? Karena ada dua pendapat. Yang mereka mengejek orang membaca usoli karena mereka enggak ngaji.
Siapa yang menyarankan kita melafadzkan niat usolli, nawaitul wudu dan niat-niat lainnya adalah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, termasuk wudu ini niat Pak dilafadzkan sunnah, dilafadzkan itu sunnah. Lalu di mana letak niat wudu? Letak niat wudu itu, kalau pendapat Imam Syafi'i dan pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal itu sekalian, ketika Bapak membasuh wajah. Nanti saya praktekkan. Kalau pendapatnya Imam Maliki itu ketika mencuci tangan. Nih saya nggak usah pakai masker, nggak pakai ini. Jadi pada saat Bapak datang ke tempat wudhu itu, ya, kalau buku kitab fikih yang kita pakai ini mazhab Syafi'i, Bapak berwudu itu letak niatnya itu ketika membasuh muka, Pak. Bukan begini, bukan. Nawaitul wudu, bukan. Tapi pada saat membasuh muka, maka mulai sekarang dirubah. Basuh muka. Kita lanjutin lagi nih. Karena niat dan membasuh muka itu jadi satu, saya sebutkan lagi. Asani ghuslul wajhi. Yang kedua adalah membasuh wajah, membasuh muka. Nah, membasuh muka itu berbarengan dengan membaca niat. Jadi pada saat Bapak membasuh muka itu ghuslul, ghasala. Ini dibedakan nih. Yang ghasala artinya membasuh itu Bapak tampung dulu airnya. Bukan dicepretin begitu, terus diusap, bukan, tapi airnya ditampung. Penuh di kedua tangan kita, baru Bapak basuh ke wajah kita. Nih. Basuh ke wajah. Dari mana? Dari tumbuhnya rambut ini. Ini tumbuhnya rambut, ujung sampingnya nih, paku-paku telinga kan ada nih yang jendol nih, sampai sini bawahnya dagu. Jadi nggak boleh begini. Ya, tampung Bapak lalu seratakan ke sini. Ya, ratakan sambil membaca niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu pendapatnya imam kita mazhab Syafi'i. Jadi kalau Bapak mulai sekarang niatnya di sini pada saat membasuh muka. Ya. Kalau yang lain biarkan mereka niatnya itu ketika basuh tangan biarkan. Nah, kalau ngerti nggak akan jadi pertentangan. Jelas sekalian ya. Cuma kan kita harus konsekuen. Kita ngikut siapa gitu. Jangan campur-campur, tar sono, tar sini, tar sono, bingung. Kalau begitu bingung. Ke sono ke sini, bingung. Saya pernah jelaskan mengenai akikah dan korban ya. Kalau Bapak ikut Imam Hanafi, korban hukumnya wajib. Tapi akikah laki-laki, kambingnya satu. Enak dong kalau akikah ikut pendapatnya Imam Hanafi, karena laki-laki hanya satu. Tapi ingat, korban hukumnya wajib. Oh, kalau gitu berat kalau wajib. Saya pindah ke Imam Syafi'i sunnah. Tetapi laki-laki akikah, kambingnya dua. Saya pindah ke Maliki, sono gitu. Kalau gitu pusing. Nah, maka kalau Bapak ngikut Imam Syafi'i, ya seluruh aktivitas Bapak ikut pendapatnya Imam Syafi'i. Kecuali nanti dalam keadaan darurat, misalnya Bapak pergi ke Mekah, kayak umroh saya kemarin. Saat tawaf kan ngumpul jadi satu, saat laki perempuan satu, nggak dipisah. Satu main dorong-dorongan, ada di depan saya, di belakang saya, colek-colekan. Kalau pendapat Imam Syafi'i, bersentuhan laki perempuan yang sudah balik tanpa halangan, tanpa penghalang itu batal wudunya. Kalau saya berpegang teguh kepada pendapatnya Imam Syafi'i, pergi umroh Bapak naik haji, bersentuhan batal. Keluar susah. Karena ribuan manusia di situ. Tempat wudhu Bapak juga bingung carinya. Lalu bagaimana? Nah, maka di situ ada niat perpindahan mazhab. Kita ikut mazhabnya Maliki. Karena mazhab Maliki bersentuhan itu tanpa syahwat nggak batal. Jelas sekalian ya. Nah, jadi sekali kembali lagi, ya, letaknya niat wudhu itu ada ketika membasuh wajah. Lalu selanjutnya, ya, ingat itu ya, ada ghuslul wajhi, membasuh itu adalah menampung lalu disiram airnya ke wajah. Lalu selanjutnya
As-salisu ghuslul yadain ma'al mirfaqain. Yang selanjutnya adalah membasuh kedua tangan sampai dengan sikut. Ini kebanyakan yang salah nih Pak, prakteknya nih. Membasuh tangan sampai sikut, bukan membasuh sikut sampai tangan. Jadi sekalipun Bapak pakai keran, tangannya dulu baru ke sikut. Dan kata-katanya, kalimatnya ini juga ghuslul. Ghusala, membasuh, artinya apa? Airnya ditampung. Bukan diusap. Tapi airnya ditampung. Kalau Bapak pakai kucuran, ya di sini adalah membasuh kedua tangan sampai sikut. Artinya Bapak tangannya dulu dibasuh tangannya, lalu sampai ke sikut, dilebihkan. Bukan sikut dulu baru ke sini. Kebanyakan kita salah. Udah ada kucuran, main ini aja sikut. Karena saking semangatnya temennya ke sikut juga gitu. Sikutnya majuin, dibasahin sampai salah. Yang benar adalah dari tangan sampai sikut, tangannya dulu. Tuh. Ya, tangan dulu sampai sikut. Mana sikut nih? Sikut. Yang nggak punya sikut pinjam sikut temannya. Nih, lebihkan. Kata-katanya ghusala juga, membasuh, artinya memerlukan air yang banyak. Jelas Pak? Nah, kita lanjut lagi. Lalu selanjutnya ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si. Jadi mashu syai'in minar ra'si. Nah, mashu masaha. Nah, ini bedanya Pak. Kalau tadi ghuslul, ini mashu. Mashu itu masaha. Masaha artinya mengusap. Kalau ghusala membasuh. Tangan membasuh, muka membasuh, kaki membasuh, tapi kepala masaha, mengusap. Kenapa bisa beda? Apa arti mengusap? Nah, perhatikan sini Pak. Kalau mengusap itu Pak, jadi Bapak nggak perlu air banyak. Ini kepala, sebagian kepala ya. Coba perhatikan di sini. Bukan sebagian rambut, tapi kepala. Ini adilnya Rasulullah dan adilnya Allah. Kenapa di sini tidak disebutkan rambut? Karena tidak semua orang punya rambut. Kalau yang botak nggak sah wudunya PT kalau membasuh sebagian rambut. Maka di sini pakai kata-kata sebagian kepala, karena setiap orang pasti punya kepala, sekalipun botak, pitak itu punya kepala. Nah, membasuh sebagian kepala itu ada 3. Ya. Yang pertama mengusap, mohon maaf bukan membasuh, mengusap. Nah, kembali lagi, mengusap itu Pak nggak perlu air banyak. Jadi Bapak basahkan tangannya, cipretin. Basahkan tangannya, cipretin, ini nggak ada air. Lalu usap ke kepala, ya. Atau dari mana saja bagian kepala Bapak boleh. Misalnya ibu berwudu kan pakai jilbab, masa dibuka jilbabnya gitu depan Bapak? Udah nggak apa-apa, sebagian aja. Basahin tangannya, masukin. Yang penting kena kepala, sebagian kepala. Jelas sekalian. Jadi di sini adalah sebagian. Nah, masa mengusap itu sekali lagi bukan airnya dibanyakin, Bapak tampung terus Bapak basuh gitu, biur begitu. Itu mandi namanya. Ya. Jelas Pak ya? Jadi harus bisa dibedakan. Jadi mengusap sebagian kepala, bukan rambut nih, tolong nih. Karena banyak agak yang salah pengertian. Ya, mereka katakan mengusap sebagian rambut, bukan kepala. Ini alhamdulillah saya masih ada rambutnya Pak. Kalau nggak ada rambutnya tetap sah, karena yang dibasuh adalah bagian kepala. Lalu selanjutnya kita lihat al-khamisu ghuslur rijlain ma'al ka'bain. Yang selanjutnya adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Sama perlakuannya seperti tangan nih Pak. Mata kaki berada di atas kaki. Yang diperintah apa? Membasuh kaki sampai mata kaki, bukan membasuh mata kaki sampai kaki. Maka yang harus dibasuh itu bawahnya dulu, naik ke atas, baru turun lagi ke bawah. Jelas Pak? Saya nggak perlu ngangkat kaki saya. Ya, jadi basahkan dulu kakinya, naik ke mata kaki, dilebihkan. Nggak boleh kurang. Kalau di bawah mata kaki nggak sah sholatnya. Demikian juga tangan, kalau di bawah sikut nggak sah. Nah, maka perbaiki wudunya. Ya.
Nah itu kelima. Lalu yang selanjutnya adalah as-sadisu at-tartib. Yang keenam adalah tertib. Maksudnya tertib itu berurutan dari pertama sampai dengan terakhir. Ini yang wajib Pak. Nanti Bapak buka surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ilas shalah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau ingin berdiri melaksanakan salat faghsilu wujuhakum. Jadi yang memberikan tatanan wudu ini bukan Nabi tapi Allah. Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Lalu selanjutnya adalah wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuh kedua tangan sampai siku. Lalu selanjutnya adalah wamsahu biru'usikum, usaplah sebagian kepala. Lalu selanjutnya adalah wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kaki kamu sampai mata kaki. Jadi yang wajib itu kalau anggota itu ada 4. Yang pertama wajah, yang kedua tangan, yang ketiga sebagian kepala, yang keempat kaki. Itu yang wajib Pak. Jangan ditanya niat, karena niat udah termasuk daripada basuh wajah. Jadi kalau dalam kondisi darurat PT berwudu dengan syarat yang itu boleh, keempat doang di anggota yang dibasuh boleh. Ya, tetapi Nabi kan di dalam satu riwayat memberikan riwayat kepada kita, janji bonus kepada kita. Apa janjinya? Inna ummati yad'u yaumal qiyamah, sesungguhnya umatku akan dipanggil di hari kiamat. Ghurran muhajjalin, dengan mereka datang membawa cahaya, wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Min asaril wudu, karena bekas wudu. Jadi kalau Bapak basuh cuma yang 4 tadi, yang akan bersinar cuma 4. Maka Nabi ajarkan selain dari yang wajib ini ada yang sunnah. Mana yang sunnah? Cuci tangan sunnah, bukan membasuh nih Pak. Kalau tadi kan membasuh kedua tangan, ya. Ini cuci tangan. Apa itu cuci tangan? Cuci tangan itu dilakukan sebelum membasuh muka. Biasanya cuci tangan dulu. Maka ada riwayat Bapak kalau bangun tidur dilarang oleh Nabi langsung menyelupkan tangan kita ke dalam air. Jadi kalau ada Bapak kolam di rumah baru bangun itu nggak boleh kita nyelupin tangan ke air, tapi cuci dulu tangannya. Termasuk mau wudhu cuci dulu. Apa hikmahnya? Karena kalau kita tidur kita kan nggak tahu nih tangan nginep kemana, iya kan? Larinya kemana kita nggak tahu. Nah maka disunahkan cuci dulu, baru nyelupin tangan. Termasuk wudhu, cuci tangan itu sunnah Pak Gali. Cuci tangan sunnah. Kenapa? Dikhawatirkan nanti ada kita kerja siang misalnya, ada oli Pak Gali kan biasa di bengkel nih, ada oli di tangan yang tertinggal karena sifat oli itu kan menghalangi air Pak. Kalau ada oli masih di tangan Pak Gali nggak sah, karena airnya itu nggak langsung menyentuh kulit, tapi dia kalis oleh oli. Maka bersihkan dulu, kalau perlu pakai sabun yang bersih. Kalau ada cat, bersihin catnya. Kalau tinta pemilu gimana Pak Ustadz? Tinta pemilu itu sah, karena itu hanya warna. Ya, sebab kemarin saya baca status di WA itu ada orang mengatakan tidak sah sholatnya kalau terkena tinta pemilu. Ini nggak ngaji berarti Pak. Karena KPU itu ketika dia akan memilih tinta, dia pasti akan berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia. Kenapa? Karena mayoritas yang mengikuti pemilu di Indonesia itu orang Islam. Maka bermusyawarah, boleh nggak nih Pak Kiai, dikaji oleh Kiai Pak, buka kitabnya Pak, bukan asal ngomong, dibuka kitabnya, adu argumen, akhirnya ditemukan boleh kan, tinta pemilu itu hanya warna saja, tapi tidak menghalangi kulit. Jelas Pak? Nah, cuci tangan sunnah. Lalu yang kedua, mana yang sunnah lagi? Kumur, berkumur-kumur, madmadah, itu sunnah. Ya, tetapi fadilahnya besar. Kenapa? Karena setiap anggota yang terbasuh oleh wudhu itu akan berguguran dosanya melalui daripada tetesan airnya. Kalau Bapak berkumur, dosa yang dari mulut ini keluar. Jelas Pak? Secara zahir sehat karena mulutnya bersih. Secara batin dosa kita keluar dari mulut. Madmadah. Lalu selanjutnya adalah
hidung. Nah sunnahnya bukan begini Pak, sunnahnya itu bukan kita basahin hidung, bukan, tapi sunnah nabinya adalah istinsyak. Apa itu istinsyak? Dihirup, Bapak tampung airnya diisep, keluarkan lagi. Kalau nggak biasa pusing, kalau yang tidak terbiasa pusing Pak, ya, muntah. Tapi fungsinya sangat bagus. Ternyata ahli medis itu meneliti, ya, otak itu kan perlu oksigen Pak, ya, jantung itu berdenyut Pak. Nah dengan Bapak memasukkan air itu membantu mendorongnya oksigen ke otak. Pusing kalau nggak biasa, ya. Tetapi boleh tidak istinsyak, hanya dibersihkan hidungnya boleh, silakan. Nah itu sunnah Pak. Ya selanjutnya juga telinga itu sunnah, telinga sunnah. Kalau Bapak wudhu nggak basuh telinga sah, Bapak wudhu nggak kumur sah, ya. Bapak wudhu nggak bersihin hidung sah, karena itu sunnah. Ingat nih Pak, ya, jangan ngomelin anak, hidungnya belum dicuci, nggak sah wudhunya. Kebetulan anak yang ngaji, kan malu kita Pak, ya.